Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada malam hari ini atas segala kebaikan dan kemurahannya bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan pada saat ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita pakai mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Karena itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Kita nyanyikan pada ayat yang pertama, Tuhan mau sertai hamba kalau tidak ku sesat. Tuhan mau sertai hamba kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan baru langkahku tepat, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu saat ini Bapa, atas segala kebaikan dan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami datang mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan kami pada malam hari ini. Dan saat ini pun juga kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga ketika firman-Mu diajarkan tidak akan pernah berlalu begitu saja, tetapi menjadi pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi inilah firman Tuhan, kan kita renungkan secara bersama, dan melalui pembacaan firman Tuhan kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu Allah membuat jalan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini adalah kesaksian pribadi Raja Daud dalam menjalani hidupnya, bagaimana dia menyaksikan pertolongan dan perlindungan Tuhan di jalan yang ditempuh, bahwa Tuhan telah menuntunnya, bahwa Tuhan telah melindunginya, bahwa Tuhan telah memberkati dalam perjalanan kehidupannya. Dan kita tahu bahwa Mazmur ini dibuat oleh Daud pada waktu Daud telah diurapi menjadi raja atas bangsa Israel, pada waktu sekitar berumur 15 tahun, dan 10 tahun lamanya dia berada dalam masa pengembaraan. Dia berada dalam masa pelarian dari kejaran Raja Saul bersama dengan tentara-tentaranya pada waktu itu. Saudara, di sini kita melihat
Bagaimana begitu pahitnya perjalanan kehidupan Daud. Bagaimana Daud berada dalam suasana-suasana yang menakutkan. Dia seorang baru sekitar 15 tahun, dikejar oleh seorang raja bersama dengan tentara-tentaranya. Saya kira bahwa ketika kita berada dalam suasana seperti ini, kita akan mengalami ketakutan yang sangat besar di dalam kehidupan, atau kita kehilangan sukacita dalam menjalani kehidupan kita ini. Itulah yang disaksikan oleh Daud di dalam hidupnya. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana kehebatan kuasa Tuhan yang selalu melindungi, yang selalu menjaga, yang selalu meluputkannya dari kejaran-kejaran Raja Saul bersama dengan tentaranya. Dan itulah sebabnya Daud selalu berkata bahwa dalam keadaan yang genting sekalipun dialami, Allah selalu membuat jalan bagi kita. Nah, sekiranya menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah bahwa kapankah Allah membuat jalan bagi kita? Sekira ini pertanyaan yang harus kita renungkan, yang perlu kita pahami baik-baik di dalam diri kita ini, supaya ketika kita berada dalam suasana yang genting, ketika kita berada dalam suasana yang penuh dengan ketakutan, ketika kita berada dalam suasana yang penuh dengan tekanan-tekanan yang berat, pertanyaan bagi kita, kapankah Allah membuat jalan bagi kita? Maka melalui firman Tuhan saat ini, kita akan sama-sama lebih jauh belajar firman Tuhan tentang kapankah Allah membuat jalan bagi kita. Yang pertama ialah ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika kita berbicara tentang percaya, maka ini berarti bahwa kita mengakui dengan sepenuhnya, kita mengakui dengan benar-benar akan keperkasaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bahwa kita meyakini atau kita sungguh menyadari bahwa apa yang kita pahami adalah sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Sebab saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa ketika kita sedang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di situ kita akan melihat bagaimana kuasa kehadiran Allah nyata di dalam kehidupan kita ini. Dan ketika kuasa kehadiran Allah sudah nyata di dalam diri kita ini, maka disitulah Allah membuat jalan yang terbaik dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Sebab ingat baik-baik bahwa ketika kuasa kehadiran Allah nyata di dalam kehidupan kita, maka di situ kita akan melihat bahwa Allah mengubah ketakutan di dalam diri kita. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Daud, apa yang disaksikan oleh Daud dalam ayat yang ketiga di sini dikatakan bahwa sekalipun tentara berkemah mengepung aku untuk memakan dagingku, Daud berkata bahwa Allah dapat melepaskan dan Allah dapat meluputkannya. Kenapa? Karena kuasa Allah adalah kuasa yang lebih hebat, lebih berkuasa dari setiap masalah dan pergumulan apapun yang dialami. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kuasa kehadiran Allah nyata di dalam diri kita, di situ kita akan melihat bahwa Allah selalu memelihara kita dari setiap ketidakadilan yang bisa saja kita alami di dalam diri kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan mengajak kita saat ini bahwa percaya sungguh-sungguhlah kepada Allah. Sebab ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka di situ Allah menyatakan kehebatan kuasanya di dalam hidup kita ini. Dan ketika kuasa Allah nyata di dalam diri kita, maka dialah yang akan memelihara kita dari setiap ketidakadilan apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, ketika engkau akan mau melihat bagaimana Allah membuat jalan yang terbaik bagi hidupmu,
Maka yang pertama adalah percayalah sungguh-sungguh kepada Allah. Dan yang terakhir, kapankah Allah membuat jalan bagi kita? Yang kedua adalah ketika kita menyembah Tuhan di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab selalu berbicara tentang pentingnya sebuah penyembahan di dalam diri kita. Nah, bagaimana itu yang disebut dengan penyembahan? Bahwa penyembahan itu ialah setiap apapun yang kita buat, kita seolah-olah melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, maka itulah penyembahan di dalam diri kita. Ketika pun kita bekerja, kita bisa menyembah Allah. Ketika kita bersosialisasi, kita bisa menyembah Allah. Ketika kita membangun komunikasi dengan orang lain, kita bisa menyembah Allah. Dalam setiap tutur kata kita bisa menyembah Allah. Dalam setiap perbuatan, dalam setiap tindakan kita bisa memuliakan Allah, atau kita bisa menyembah Allah di dalam diri kita. Asalkan semuanya itu kita buat untuk kemuliaan dan untuk kebesaran bagi nama Tuhan. Sebab ingat baik-baik saudara-saudara, penyembahan itu amat penting di dalam diri kita. Karena penyembahan itu memberikan dampak-dampak yang sangat baik, memberikan dampak-dampak yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama di sini kita lihat tentang bagaimanakah dampak penyembahan di dalam diri kita ini. Dalam ayat 4 berkata bahwa penyembahan mengharapkan hidup kita secara pasti terhadap sesuatu hal yang baik di dalam diri kita. Jadi ingat baik-baik bahwa penyembahan yang kita buat kepada Allah akan mengarahkan sesuatu hal, mengarahkan hidup kita kepada sesuatu hal yang pasti dalam menjalani hidup kita. Baik itu kepastian tentang keselamatan, baik itu kepastian tentang masa depan yang baik, baik itu tentang kepastian hidup yang kekal, baik itu kepastian tentang jaminan-jaminan Allah yang Allah telah nyatakan, yang Allah telah janjikan di dalam kehidupan kita ini. Bahwa ingat, semuanya itu dijaminkan Allah bagi kita ketika kita hidup di dalam penyembahan. Maka apakah dampak lagi penyembahan di dalam diri kita? Kita lihat di dalam ayat yang kelima. Di sini kita menemukan bahwa penyembahan mengarahkan diri kita kepada kesanggupan Allah. Saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk sanggup menjalani hidup kita ini? Ingat bahwa kekuatan pada diri kita tidak akan bisa. Dan yang dapat menyanggupkan diri kita untuk menjalani hidup kita ke depan adalah kuasa Allah. Dan kapankah kuasa Allah itu terjadi? Ketika kita menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian dampak yang ketiga kita lihat di dalam ayat yang ke-6, bahwa ketika kita menyembah kepada Allah, maka penyembahan itu mengarahkan hidup kita kepada masa depan yang penuh cerah, yang penuh bahagia di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, sesuatu hal yang tidak dapat disangkal di dalam diri kita bahwa orang yang selalu setia menyembah Tuhan, orang yang selalu membangun penyembahan hidupnya kepada Tuhan, orang yang tidak pernah mengabaikan penyembahan dirinya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang memiliki masa depan yang pasti di dalam kehidupan. Sebab jelas firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 berkata bahwa penyembahan yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan kepada Tuhan mengarahkan hidupnya kepada masa depan yang penuh dengan harapan di dalam kehidupan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita ingin mau memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, firman Tuhan berkata bahwa bangunlah selalu penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan pernah engkau melupakan penyembahanmu kepada Tuhan. Sebab penyembahan yang kita buat kepada Tuhan mengarahkan diri kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama
menutup renungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dan oleh sebab itu mari kita berdoa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa. Kami mensyukuri segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam diri kami ini. Kami mensyukuri atas segala kemurahan pertolongan Tuhan di dalam seluruh langkah kehidupan kami. Dan terlebih kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini. Yang mengajari kami bahwa dalam setiap keadaan apapun yang kami alami, baik itu ketika kami dalam keadaan senang atau susah, baik itu ketika kami berada dalam keadaan suka maupun duka, Allah selalu membuatkan jalan yang terbaik dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Roh Kudus, sentuhlah kami sehingga kebenaran firman-Mu ini selalu kami ingat dan selalu menjadi terang dalam menjalani kehidupan kami. Firman-Mu ini menjadi suluh bagi perjalanan hidup kami, sehingga kami selalu hidup menikmati segala apa yang baik daripada-Mu. Bapa di dalam surga, kami datang mendoakan seluruh jemaat-Mu, berkati dalam kehidupan, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam perjuangan pendidikan, berkati dalam berbagai rencana-rencana hidup, berkati bagi jemaat-Mu yang sedang mencari lapangan pekerjaan, supaya mereka terus melihat bahwa Allah membuat jalan yang terbaik di dalam diri mereka masing-masing. Kami terus mendoakan beberapa jemaat-Mu yang sakit. Hanya kehebatan kuasa-Mu yang sanggup untuk menyembuhkan. Dan hanya kehebatan kuasa Tuhanlah yang membukakan jalan yang terbaik untuk memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kuatkan iman selalu jemaat-Mu, sehingga dalam setiap keadaan apapun mereka hidup beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan mereka tidak pernah melupakan tentang penyembahannya kepada Tuhan, sebab hanya dengan demikianlah maka mereka layak untuk menikmati segala apa yang baik daripada-Mu Tuhan. Tolonglah kami dalam menjalani hidup kami, sehingga kami selalu hidup untuk menyenangkan-Mu, kami selalu hidup untuk menyembah Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.